Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Kita berada pada tayangan 159 dengan tema Segaluh Awal Peradaban Tosanaji Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan coba review 3 pusaka saya nomor 6221, 7632 dan 7768. Marilah kita awali sama-sama dalam doa. Duh Gusti, semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik Kau limpahkan kepada kami semua. Amin. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas kesalahpahaman di tayangan 158, di mana saat itu ada orang yang ngomong saya melarang kegiatan penjualan melalui lelang, penjualan Tosanaji maksud saya. Yang saya coba klarifikasikan sangat sederhana aja. Emangnya saya ini siapa? Punya kuasa apa? Saudara-saudara sekalian, saya bukan siapa-siapa. Cuman saya adalah orang yang sangat concern terhadap dunia Tosanaji. Concern saya sampai pada titik ini, keris saya sebentar lagi akan menuju 8.000 item. Jadi saya bukan orang yang hanya ngomong saya cinta budaya Tosanaji. Karena berkali-kali dari awal saya selalu katakan bahwa tindakan itu bisa berteriak lebih keras daripada kata-kata. Ekstrimnya, saya nggak percaya kata-kata, tapi lebih percaya tindakan yang dilakukan. Itulah lebih merupakan suatu kenyataan dan sejati. Gini duduk persoalannya. Saya ini punya pemahaman, saya nggak mau mengatakan pakem, saya punya suatu pemahaman. Yang pertama, keris itu jangan hanya dilihat, tapi tolong bacalah maknanya. Dan keris itu jangan hanya sekedar dianalisa, tapi silahkan dirasa. Jadi bagi saya keris tidak lain tidak bukan adalah permainan olah rasa. Pemahaman yang kedua, yang saya yakini keris bukan senjata untuk membunuh orang lain, melainkan untuk membunuh diri kita sendiri. Pada bagian mana yang harus kita sirnakan pada diri kita ini? Yaitu ego kita. Sehingga kalau kita bicara tentang Tosanaji, seputar olah rasa yang bisa membawa ego kita semakin turun. Nah sekarang kita coba berbicara pakai nalar yang sehat saja. Katakanlah lelang, penjualan via lelang. Anda yakin dalam waktu sekejap Anda melihat barang, Anda bisa bermain olah rasa terhadap pusaka tadi? Dan yang kedua, dalam situasi lalang, memungkinkan akah Anda menurunkan ego Anda sementara bit-bitan untuk naik menjadi lebih hebat, kelihatan dia menjadi pemenangnya? Bukankah itu justru kontra terhadap satu ego, malah tambah tinggi? Ya ini memang sikap pribadi saya. Kalau saya tegaskan, saya tidak pernah melakukan lelang di YouTube. Karena buat saya itu berseberangan dengan pemahaman pribadi saya. Saya pun juga menyampaikan pemahaman saya juga nggak di mana-mana, hanya di channel saya. Saya tidak masuk ke channelnya teman yang lagi lelang kemudian mengatakan ketidakpahaman saya. Karena bagi saya beda itu indah. Semuanya berpulang kepada diri kita sendiri-sendiri ketika kita bicara tentang Tosanaji. Selanjutnya ini yang penting, barangkali ada yang tidak tahu atau lupa.
bahwa tanggal 25 November tahun 2005 UNESCO memberikan semacam pengakuan keris sebagai warisan budaya dunia non-bendawi. Jadi UNESCO itu menghargai dari aspek intangible asetnya yang non-bendawinya. Mungkin biar jelas ya. Ritual yang dilakukan dalam proses pembuatan keris, kegiatan-kegiatan budaya yang mengangkat keris, misalnya skatenan, kirab tentang keris, kemudian setiap laki-laki berkeris. Jadi kebiasaan budaya berkeris itulah yang non-bendawi yang dihargai. Berarti itulah strong point kita. Kalau kita bawa kepada yang sifatnya bendawi, ya maaf, seni tempal lipat dari Damaskus nggak kalah loh. Kalau bicara tentang kehebatan besi wood Jerman nggak kalah loh. Besi katana Jepang nggak kalah loh. Jadi menurut saya, justru kembangkan Tosan Aji dari sisi positif side Tosan Aji itu sendiri. Karena kita diakui dari aspek non-bendawinya, kita angkat dari sisi aspek itunya. Makanya kita harus gali dalam tentang filosofinya, kita gali tentang aspek ritual-ritualnya, dengan harapan kita jadi tidak salah memahami Tosan Aji. Tapi dari sisi situlah kita kembangkan karena sisi positifnya. Bukan justru kebalikannya, kita coba kembangkan dari sisi negatif side-nya atau kekurangannya. Karena saya concern tentang dunia Tosan Aji dengan jumlah Tosan Aji sebanyak itu, ya saya cuma hanya berharap semoga jangan sampai nasib Tosan Aji akan meniru nasibnya ikan lohan, gelombang cinta, termasuk nasib daripada batu bacan yang begitu meroket langsung ambles di telan bumi. Itu saja. Kalau Anda mau terus melakukan itu, ya silakan. Karena saya juga bukan siapa-siapa, tapi hormati sikap saya. Ini pun juga di channel saya. Terima kasih. Masuk ke topik. 159 tentang Segaluh awal peradaban Tosan Aji Nusantara. Kita harus tahu Segaluh itu didirikan tahun 612 sampai dengan 1595 di era Mataram. Kita tahu Panembahan Senopati itu jumeneng pada tahun 1588, ditutupnya 95, sehingga saya yakini yang menutup Segaluh adalah Panembahan Senopati. Nasib Segaluh hampir sama dengan Pejajaran, namun ditutup oleh Banten. Dalam rangka tentunya keduanya berkaitan dengan pengembangan penyebaran agama Islam tentunya. Itulah cerita sejarah. Ketika 612 hingga 1595 itu periode waktunya hampir 900 tahun. Itu sangat panjang, saudara. Sehingga saya melihat Segaluh akan lebih baik dibagi menjadi dua, Segaluh awal dan Segaluh akhir. Ditambah lagi, Segaluh itu adalah era peralihan dari zaman perunggu menuju zaman besi. Sehingga tidak serta-merta Tosan Aji, Tosan besi yang mempunyai sesuatu nilai spiritual itu langsung diciptakan. Ketika peralihan awal menuju besi, tentunya besi akan digunakan sebagai kepentingan pribadi dulu. Bercocok tanam, untuk keperluan rumah tangga, untuk motong-motong yang kita sebut dengan pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Kalau Anda tahu di perkerisan, Anda akan kenal istilahnya kudi. Makanya saya sekali lagi dengan segala hormat atas keberbedaan dengan beberapa orang yang lain, tapi beda itu indah. Saya menempatkan kudi tidak lain tidak bukan hanya sebagai peralatan kuno masa lalu.
Justru setelah besi dipakai untuk keperluan pribadi dan ternyata hasilnya lebih bagus daripada perunggu, akhirnya orang mulai mengangkat besi ke arah yang lebih tinggi derajatnya. Si dulunya namanya kudi ditambahkan strata spiritual yang terkait dengan ketuhanan. Disitulah timbul istilah kudi hyang, ku hyang. Akhirnya kita kenal sebagai kujang. Makanya bagi saya, kujang adalah simbolisasi Tosanaji yang awal dan pertama. Dan untuk itu izinkan saya untuk memulai dengan review 6211, yaitu kujang. Namun kujang ini cukup besar karena panjangnya 26 cm lebih. Lain dengan kujang yang kecil-kecil. Lah, ini saya lihat sebagai kujang naga dan ada lubang 9-nya. Saya lihat pamornya ini ceprat-ceprit, namun saya yakin sebelumnya ini adalah pedaringan kebak. Kalau lihat dari sisi penampakannya, ini menurut saya adalah tangguh Segalo awal. Alasannya sederhana, terlihat besi-besinya seperti besi kabudan. Bukan keris budo, besi kabudan. Sehingga besi ini sangat tua, layak untuk saya sebut ini sebagai kujang naga tangguh Segalo awal. Kalau Anda melihat tentang kujang yang terakhir-terakhir kenapa kecil-kecil, sekarang dulu kok besar-besar, sangat mudah menjawabnya. Dahulu itu pohon itu sangat besar-besar, hutan banyak di mana-mana. Dalam melakukan perjalanan kadang-kadang itu memang kita harus mencoba membabat hutan. Lah si kudi dulu itu awalnya juga besar-besar, sehingga membuatnya kujang juga nggak sejauh daripada besarnya kudi saat itu. Seiring dengan perjalanan, akhirnya metamorfose kujang menjadi banyak ke yang kecil-kecil. Terus bagaimana dengan keris? Kalau untuk keris, langsung aja kita buka nomor 7632. Ini keris brojol. Ini brojol dengan panjang 33,6, pamornya ular lulut. Saya juga tangguh Segalo awal. Jadi, kalau kita ngelihat tentang masalah pusaka-pusaka Segalo, ya beberapa ciri yang ada. Pertama, yang paling utama adalah inilah, dia punya gandek, pendek, dan nonong. Karena sudah nonong ditambah lagi dengan gandek yang pendek, terasa menjadi nonongnya lebih ekstrim. Membawa konsekuensi panjang gonjo menjadi panjang, otomatis bilah sorsoran menjadi besar. Bilah sorsoran menjadi besar, atasnya masih normal. Inilah yang akhirnya kita mengatakan secara pasukutannya terasa kaku. Pasikutannya. Secara besi, untuk besi-besi Segalo, besinya kering, hitam pucat. Namun jangan Anda berpikir selalu seperti ini. Karena Segalo ditutup pada tahun 1595 itu di era Mataram, berarti definisi tentang baja sudah diketemukan. Segalo-segalo yang akhir sudah mulai nampak perbedaan antara besi Aten yang seloroknya kelihatan berbeda gitu dibandingkan dengan besi tapian yang ada di tengahnya. Namun kalau Segalo-segalo awal, antara Aten yang di pinggir dengan besi-besi hitam yang ada di tapian ini relatif hampir sama, karena masih belum diketemukan perbedaan antara besi dengan besi Aten dengan besi dengan baja tersebut. Mari kita coba lihat pada semacam suatu penampakan yang kita sebut dengan Segalo Look. Ciri khasnya tetap ditambah dengan look, dia punya yang namanya ujung sekar kacang ini agak tipis, tapi pangkalnya besar. Makanya kelihatannya menjadi menarik ketika kalau ujung
ujung sekar kacangnya pugut sedikit. Tetap ini lebar, ke atasnya menjadi standar. Khusus untuk look. Looknya itu adalah look kembo, atau istilah di perkerisan look malas, sehingga tidak terlalu ekstrim looknya, sehingga sangat-sangat semu looknya kita sebut dengan look kembo. Dan itu merupakan suatu ciri khas dari look yang ada di Jawa Barat. Kalau lihat secara pamornya pun juga pamor tidak terlalu ngebior amat. Dia lebih sifatnya berpamor yang sifatnya kelem. Secara umum, dari apa yang saya pahami tentang keris-keris Segalo, mayoritas yang saya ketemukan kalau keris lurus itu dapurnya itu brojol. Bukan semua brojol loh ya, mayoritas. Dan kalau Anda ketemu keris look, rata-rata looknya kalau nggak look 7, look 9. Itu yang mayoritas. Bukan hanya 7 dan 9 loh ya. Dan pamornya kebanyakan ular lulut, pedaringan kebak, wasfuta. Paling tidak tayangan ini untuk memberikan semacam sesuatu jawaban atas kira-kira ada 6 orang dari dulu saya coba catat yang ingin saya membabar keris Segalo. Sekali lagi, Segalo punya rentang yang sangat panjang dalam bertosanaji, bahkan lebih panjang dari Pajajaran. Adalah tidak elok kalau mengkategorikan keris Segalo cuman hanya dalam satu kategori. Izinkan saya mengkategorikan ada Segalo awal dan ada Segalo akhir. Yang awal ya besi-besinya sudah dekat-dekat besi Kabudan tadi. Kalau ya sudah terakhir sudah dekat-dekat dengan besi Mataraman. Demikianlah saudara-saudara yang saya sampaikan. Semoga harapan saya senantiasa bermanfaat. Dan dari saya selalu berharap dan berdoa sekaligus bertindak. Semoga jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Manusia tidak ada yang abadi. Rentang waktu hidupnya sangat singkat. Dan boleh semua orang berharap hidupnya sangat panjang. Namun realitanya tidak jauh dari umur-umur 70-an itu. Untuk itu dalam waktu sekejap, pastikan Anda sempat berdamai pada Nusantara, karena kita telah berpijak pada bumi Nusantara. Kita punya kewajiban untuk mengangkat langitnya. Namun yang saya bisa hanya mengangkat langit Nusantara dari budaya Tosanajinya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Carubuk